Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Maryam! Suara teriakan Guntur menggema secepat cahaya kilat. Pria itu berlari tanpa memperdulikan apapun, menerobos kerumunan pekerja hingga beberapa orang tampak saling dorong untuk memberi jalan. Guntur berjongkok meraih tubuh lemah yang terbaring tak berdaya dan memeluknya dalam ketakutan bercampur panik. Sementara Awan yang berada di lokasi yang sama sedang berusaha menenangkan Pelangi yang cukup syok dengan kejadian barusan. Beruntung mereka tidak terluka berat, hanya beberapa lecet akibat terhempas didorong Maryam. "Bangun, Maryam!" Tangannya menepuk wajah itu beberapa kali hingga perlahan kelopak mata Maryam terbuka. Lenguhan lemah yang menyeratkan rasa sakit membuat hati Guntur bagai teriris. "Bertahan sebentar saja, aku akan membawamu ke rumah sakit," lirih Guntur dengan berderai air mata. "Maafkan aku." Dengan menahan rasa sakit dan nafas yang tersendat, wanita itu mengangkat tangannya membelai wajah sang suami. "Tolong jangan lakukan itu lagi. Aku kemari bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk melindungi kamu." Guntur semakin terisak mendekap Maryam seerat-eratnya. Nafas wanita itu pun semakin berat, melengguh kesakitan. Lalu beberapa detik kemudian kelopak matanya menutup. "Maryam!" Guntur kembali histeris mendekap tubuh istrinya, lalu melirik beberapa pekerja yang berkerumun. "Apa yang kalian lakukan? Cepat, panggil ambulan. Istriku sedang terluka." Awan yang kemudian tersadar akan kondisi Maryam yang butuh pertolongan segera berlari menuju tempatnya memarkir mobil tadi. Akan lebih baik segera membawa wanita itu ke rumah sakit karena menunggu ambulan mungkin akan memakan waktu. "Cepat, bawa ke mobil!" Dengan dibantu seorang pekerja, Guntur membawa Maryam ke mobil. Pelangi yang masih panik ikut naik ke mobil dan duduk di samping suaminya. Mobil pun melesat cepat menerobos keramaian jalan. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Guntur tak henti-hentinya berusaha membangunkan Maryam. Cairan merah yang mengalir di beberapa bagian tubuh wanita itu membuat Guntur semakin ketakutan. "Bangun, Maryam, maafkan aku." Hanya kalimat itu yang terus terucap. Hampir 2 jam Guntur mondar-mandir dengan gelisah di depan sebuah ruangan berpintu kaca. Tubuhnya gemetar dengan wajah memucat. Takut akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap istri dan calon buah hatinya membuat pria itu tak dapat berpikir jernih. Tak jauh darinya, Awan dan Pelangi juga masih duduk menunggu dengan sabar. Pelangi yang tampak letih bersandar di bahu suaminya. "Aku antar pulang ya, kamu istirahat di rumah saja," tawar Awan setelah mendapati wajah pucat istrinya. "Aku mau tetap di sini, Habi. Bagaimana aku bisa pulang dan istirahat tanpa tahu keadaan Maryam?" "Ya sudah," ia merangkul Pelangi yang masih bersandar di bahunya. "Kita sama-sama berdoa supaya Maryam selamat." Pelangi mengangguk pelan. Awan mencoba menenangkannya dengan menciumi puncak kepala sang istri yang terbalut hijab. Guntur sesekali melirik, dan untuk pertama kalinya ia tidak merasakan cemburu seperti sebelumnya ketika melihat kemesraan pasangan itu. Pintu kaca terbuka, memunculkan seorang pria dengan jas putih. Guntur mendekat dengan pancaran mata penuh harap. "Bagaimana istri saya, dokter?" "Pasien mengalami luka cukup serius dan kehilangan banyak darah. Selain itu, maaf, janin dalam kandungannya tidak dapat diselamatkan," jelas sang dokter.
Layaknya mendapat sambaran petir, Guntur semakin gemetar. Tubuhnya terkulai lemas bersandar di dinding. Bersabar dan terus berdoa. Dokter menepuk bahu sebelum akhirnya melangkah pergi. Guntur kembali termenung dalam diam hingga beberapa saat berlalu terdengar langkah kaki saling berkejaran dari ujung lorong rumah sakit. Guntur seketika menunduk penuh rasa bersalah saat melihat Abah dan Umi berjalan ke arahnya. "Guntur, bagaimana Maryam?" tanya Umi khawatir. "Bagaimana semua ini bisa terjadi? Sedang apa Maryam di sana?" Pertanyaan Abah terdengar mendesak dan menuntut jawaban. Guntur tak kuasa menjawab, hanya rasa sesal yang memenuhi hatinya. Niat untuk mencelakai Awan malah berbalik kepada dirinya dengan sang istri yang menjadi korban. Detik itu juga Guntur tak kuasa membendung luapan air matanya. Tubuhnya luruh dan bersimpuh di kaki Umi dan Abah, meraung menyesali perbuatannya. "Maaf Umi, Abah, semua ini adalah salah saya yang berniat mencelakai suami Pelangi sampai Maryam jadi korban." Pelangi tersentak, bangkit dari duduknya dengan hembusan nafas cepat dan sorot mata penuh amarah. "Apa? Berniat mencelakai suamiku?" Pancaran penuh kemarahan dari sepasang netra Pelangi membuat Guntur tersadar. Dia yang masih duduk bersimpuh di hadapan Umi dan Abah tak berani lagi mengangkat kepala hanya untuk menatap Pelangi. Sama halnya Guntur, Umi dan Abah pun sangat terkejut dan malu. Sementara Awan tampak biasa saja, sebab ini bukanlah kali pertama Guntur berniat mencelakainya. "Apa maksud kamu, Guntur?" Gemetar suara Abah mengucapkan pertanyaan itu. "Iya, Abah," sambar Pelangi. "Dan ini bukan pertama kalinya Kak Guntur berusaha mencelakai suami saya." "Apakah yang dikatakan Pelangi benar, Guntur?" tanya Abah, namun Guntur seolah tak kuasa untuk menjawab. Melihat reaksi Pelangi yang meluapkan kemarahannya setelah pengakuan Guntur, Awan pun berusaha meredam. Selama ini Pelangi adalah sosok penyabar dan lembut dalam bertutur. Bahkan ia selalu berusaha bersabar saat Awan dalam keadaan marah. "Sayang, sabar," bisik Awan memeluk istrinya. "Tidak, Habi, ini sudah keterlaluan. Sebelumnya dia sudah pernah mencoba melukai kamu dengan mengirim orang untuk mengeroyok, lalu menyebar fitnah tentang kamu. Dan hari ini dia mengulanginya lagi. Kedepannya dia bisa saja mencoba mencelakai kamu lagi, kan?" "Sabar sayang, anggap dia sedang hilaf." Ia mendekap tubuh istrinya erat. Informasi yang ditangkap indera pendengarannya membuat Umi mengusap dadanya naik turun. Wajahnya yang merah mendadak berubah pucat. Cairan bening yang sejak tadi berusaha ditahan akhirnya meleleh juga. "Astagfirullah, Guntur, kenapa kamu jadi sejahat ini, Nak?" Sama seperti Umi, Abah pun tak kuasa membendung kekecewaan. Guntur yang dipikirnya telah banyak kemajuan, nyatanya tak sesuai harapan. Pria setengah abad itu menatap marah pada putranya yang masih duduk bersimpuh. Tangannya mencengkram kerah kemeja itu dan memaksanya berdiri. 2 tamparan keras pun ia layangkan ke wajah itu. "Setan apa yang sudah merasuki jiwa kamu sampai tega melakukan kejahatan seperti ini?" teriak Abah menggema ke setiap sudut lorong rumah sakit. Sedangkan Guntur memilih diam dan pasrah menerima hukuman apapun yang diberikan Abah. "Apa kamu tidak tahu akibat dari perbuatan kamu ini?" "Saya khilaf, Abah, maafkan saya," lirih Guntur dengan nada gemetar. "Minta maaf setelah semua perbuatan buruk kamu? Apa kamu masih merasa layak untuk meminta maaf?"
Tatapan pelangi kembali mengarah kepada Umi dan Abah. "Maafkan saya, Umi, Abah, tapi saya akan melaporkan ini kepada pihak yang berwajib." Mata Guntur terpejam. Ia sudah pasrah jika saja Awan ataupun Pelangi ingin melaporkan dirinya. Umi menjatuhkan tubuhnya di kursi. Isak tangis memilukan memenuhi ruangan itu. "Nak Pelangi, Umi pasrah dan tidak akan keberatan kalau kamu mau melaporkan Guntur. Perbuatannya memang tidak bisa dimaklumi lagi." "Maafkan saya, Umi, tapi Kak Guntur sudah berkali-kali mencoba mencelakai suami saya." Pelangi merebahkan tubuhnya dalam pelukan sang suami. "Sudah sayang, sabar, tidak usah dilaporkan. Aku ikhlas memaafkan." "Ini bukan tentang bisa memaafkan atau tidak, Habi. Ini tentang keselamatan kamu." "Aku tahu." Awan menuntun Pelangi untuk duduk kembali. Pria itu berjongkok di hadapan sang istri. Satu tangannya menggenggam jemari Pelangi dan tangan satunya terulur membelai puncak kepala, lalu mengusap pipinya yang basah oleh air mata. "Kamu istighfar dulu." Pelangi seketika tersadar dari amarah yang menguasai hatinya. Ia menarik nafas dalam-dalam demi mengurai sesak di dadanya. "Astagfirullahalazim." Awan terdiam, seolah memberi jeda bagi Pelangi untuk menetralkan perasaannya. Sudut bibirnya membentuk senyum tipis kala menatap istrinya sudah mulai tenang. "Dengar aku." Bibir Pelangi terkatup rapat. Cairan bening meleleh di pipi, memikirkan sahabatnya yang sedang berjuang untuk hidup. "Aku tahu kamu marah dan kecewa. Aku juga merasakannya. Tapi hari ini Maryam mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dan dia melakukan itu untuk melindungi suaminya dari jeratan hukum dan dosa. Kita anggap saja Maryam sudah menebus semuanya. Kamu mau pengorbanan Maryam sia-sia?" Selama beberapa saat suasana hening mendominasi, semua larut dalam kesedihan yang sama. Maryam masih terbaring tak sadarkan diri dengan tubuh terbalut perban di beberapa bagian ketika Guntur masuk ke ruangan itu. Guntur menggenggam jemari sang istri, matanya berkaca-kaca menatap wajah pucat itu. Entah akan sesedih apa Maryam nanti jika mengetahui janin dalam kandungannya tak dapat diselamatkan. "Maafkan aku, Maryam. Aku mohon, bangunlah. Aku janji akan berubah untuk kamu. Aku akan memperbaiki semua kesalahanku. Aku janji akan berjuang untuk sembuh," ucapnya penuh harap. Namun hening masih tercipta, tak ada respon sedikit pun dari Maryam, hingga terdengar suara alat pendeteksi detak jantung yang berbunyi lama. "Maryam!" Beberapa detik kemudian, ruangan itu dipenuhi isak tangis.